Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Agus Maulana, reporter Liputan 4 TV, channel liputan4.com, TV streaming Sumatera Selatan. Saat ini saya berada di gudang milik salah satu anggota dewan, yaitu Bapak Martin Arikardi, yang berlokasi Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Di samping saya ini narasumber Bapak Ranbaik Ritonga ya Pak ya. Selamat pagi menjelang siang nih. Pak Ranbaik Ritonga, sarjana hukum ini, beliau adalah penasehat hukum atau kuasa hukum dari Bapak Martin Arikardi. Sebelum kita bincang-bincang nih, Pak Ranbaik Ritonga, saya panggil Bapak atau Bung aja bagusnya? Bang bisa, Bung bisa. Ya Bung aja. aja. Ya. Jadi Bung Ranbaik Ritonga, sarjana hukum, kita mau bincang-bincang sedikit terkait dengan ini ya, Bapak selaku kuasa hukum Bapak Martin Arikardi nih, selaku yang dikenal selain anggota dewan dari Partai Nasdem di Dapil 3 kemarin beliau terpilih. Pak Ranbaik Ritonga ini sudah berapa lama menjadi kuasa hukum dari Pak Martin nih? Mungkin bisa menjelaskan dan menceritakan kepada pemirsa Liputan 4 TV dan juga masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melihat channel TV 4 ini. Silakan Pak Ranbaik Ritonga. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Agus. Saya Ranbaik Ritonga selaku penasihat hukum beliau. Kenal beliau itu di awal 2022 Maret, tepatnya pertengahan bulan Ramadan. Tapi saya masih bersama beliau sebatas kolega. Nah, tepatnya di 2023 Agustus, beliau menawarkan saya menjadi penasihat hukum sekaligus mengurusi terkait perusahaan beliau. Nah, jadi dari 2022 sampai 2025 sekarang per Februari saya kurang lebih jalan 4 tahun lah membersamai beliau. Dan sebagai penasihat hukum saya nyaman bersama beliau. Tidak ada yang terlalu mencolok dengan hubungan kami antara prinsipal dan penasihat hukum. Kurasa demikian Mas Agus. Ya, ini awal kenal beliau nih mungkin bisa diceritakan, kamu bisa kenal ke seorang sosok Pak Martin ini kan? Dan dipercaya menjadi kuasa hukumnya, gimana cerita? Apa dari teman atau dari yang lain, mungkin bisa menceritakan? Awal kenal dengan Pak Martin ini di tahun 2023 yang saya sampaikan sebelumnya. Pertengahan Ramadan lah kalau tidak salah, pas kegiatan buka bersama dengan organisasi e-sport Indonesia, di mana beliau selaku ketua cabornya di OKU ini. Nah, ketika bersama beliau dengan pengurus FC e-sport Indonesia di Bakung, tepatnya di sebuah kafe, ada saudara atau rekan yang memperkenalkan saya karena beliau ini curhat dengan rekan saya terkait permasalahan-permasalahan. Nah, disambungkan oleh kawan tersebut. Jadi kami sepaham dan sependapat dengan Bang Martin ini, saya manggilnya kan. Ya. Terus itulah awalnya kami berkenalan untuk mengurusi sebuah permasalahan yang dialami oleh beliau. Sampai sekarang masih bertahan dan masih terjalin harmonis. Jadi kenal dengan Pak Martin ini karena ada suatu acara buka bersama, sehingga Pak Ritonga dikasih kepercayaan menjadi kuasa hukum. Benar Mas Agus. Nah, selama 4 tahun nih tadi Pak Ritonga ini kan, Pak Ritonga menjelaskan 4 tahun sudah menjalin hubungan baik lah dengan beliau. Nah, sosok Pak Martin sendiri selama 4 tahun ya mungkin kan selalu mengiringi beliau kan. Nah, bagaimana sosok Pak Martin di mata Pak Ritonga ini, sosoknya, sifatnya, karakternya? Ya, terima kasih Mas Agus. Untuk karakter ataupun keseharian beliau itu yang saya alami dan saya lihat, untuk karyawan beliau itu menerapkan sistem yang humanis. Tidak ada gate antara
bos, dalam hal ini pengusaha, dengan karyawan, sedudukan. Ini bukan saya memuji-muji beliau kan. Jadi rekan kerja ya. Iya. Anak buah, bahasa anak buah nggak ada Iya. di beliau berarti. Dalam kamus beliau nggak ada anak buah, rekan. Rekan kerja ya. Istilahnya tukang karyawan dapat upah, beliau juga dapat untung dari hasil karya para karyawan yang jual tenaga dan pikirannya. Nah, untuk kolega, saya rasa Bang Agus sudah melihat beliau seduan juga dengan rekan-rekan baik media ataupun tokoh masyarakat atau tokoh agama. Beliau orangnya humanis sih, sejauh saya melihat dan membersamai beliau. Ya, tidak ada gap tadi, tidak ada benteng yang memisahkan antara seorang pengusaha dengan masyarakat sipil. Kurasa kurang lebih begitu Mas Agus terkait karakter beliau. Jadi artinya Pak Ritonga, saya Bang Ritonga ya. Ya. Kenal beliau ini dari tahun 2022. Artinya beliau belum menjadi anggota dewan ya dalam Benar. ini. Nah, yang saya pertanyakan, jadi kan Pak Ritonga ini diberikan kuasa atau kepercayaan menjadi kuasa hukum dan penasihat hukum beliau. Di bidang apa aja tuh beliau tuh, di perusahaan-perusahaan misalnya bergerak. Kita sekarang ini di gudang material kan. Kebetulan beliau tidak ada di tempat ini. Mungkin bisa menjelaskan kemana beliau hari ini, sudah usaha-usaha apa ya beliau yang didampingi dalam bidang hukum lah dalam mungkin Pak Ritonga bisa menjelaskan secara langsung. Oke, terima kasih Bang Yesus. Kebetulan memang beliau Pak Martin atau Bang Martin sedang tidak berada di tempat dikarenakan ada dinas luar kota, karena Mas Agus tahu sendiri kan beliau kunker jadi diwakilkan oleh saya. Nah, untuk ruang lingkup saya sebagai penasihat hukum, pada awalnya hanya sebatas penasihat hukum untuk bisnis beliau. Nah, mungkin beliau menilai atau merasa bahwasanya saya bisa dilibatkan lebih jauh. Beliau pada awalnya itu belum pernah terpikir untuk membuat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perumahan yang punya beliau sendiri, yang mengelolanya beliau sendiri. Nah, pada 2023 Agustus beliau berinisiatif untuk mempunyai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembang lah dalam hal ini. Kebetulan beliau adalah seorang ketua APERSI, Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia juga, Kabupaten Okuraya. 3 kabupaten beliau. 3 kabupaten beliau. Jadi beliau membuat PT dan menyampaikan dan meminta kepada saya supaya mengelola perusahaan tersebut, yang notabene-nya beliau tidak masuk dalam daftar ataupun struktur karena kepentingan beliau yang mau mencalonkan sebagai calon legislatif 2024 kemarin. Jadi dibentuklah PT itu dan kamilah sebagai pengurusnya. Tidak ada dalam struktur ataupun organ perusahaan nama beliau, karena kita mencegah apabila nanti adanya konflik-konflik yang bisa menghambat langkah beliau di pencalekannya tahun 2024. Jadi di PT Martin Jaya Sejahtera saya selaku komisaris, di CP Max yang awalnya beliau adalah direktur, kita beranggapan itu bisa menghambat beliau, kita akuisisi CP Max itu, kita akuisisi dan saya selaku direktur. Jadi perusahaan ataupun bidang usaha yang berbadan hukum yang beliau punya atau beliau kelola semua sudah kita daftarkan secara benar sesuai dengan anjuran pihak-pihak terkait, dan toko ini pun sendiri tempat ini, gudang ini sudah kita daftarkan dan sudah mempunyai nomor induk berusaha, hanya saja belum bentuk perusahaan, masih bentuk usaha dagang lah, begitu kurang lebih Bang Agus. Jadi dalam hal ini Pak Robert Ritonga ini mengenal beliau sebelum beliau jadi anggota dewan, sudah itu bergerak di bidang pengelola perumahan, pengembang perumahan ya. Benar. Artinya selama beliau belum bermain perumahan, beliau pemasok daripada usaha-usaha perumahan yang ada di Badan atau bagaimana itu Pak Ritonga selama ini? Sebelum beliau tadi dijelaskan Pak Ritonga, beliau di 2023 sebagai pengembang perumahan ya. Sebelumnya apa beliau kegiatannya? Sebelum memiliki ataupun sebelum
terjun langsung sebagai pengembang atau sebagai developer. Beliau sebelumnya, kalau pengalaman saya di 2021 2022 itu beliau ngesup. Ngesup ya. Ya, Termasuk ngesup. lah Ya, Tiap perumahan-perumahan yang ada di Kabupaten Oku ini. ya benar, beberapa perusahaan atau perumahan beliau sup, dan dari situlah beliau belajar bahwasanya sistemnya begini-begini. Itulah inisiatif dasar beliau membuat sebuah PT yang bergerak dibilang perumahan dan permukiman rakyat. Biasa Ya, beliau ini memang sosok sosok orang muda lah ya, dalam ini pengusaha muda yang sudah memang benar-benar berhasil di Kabupaten Ya, Oku. pekerja keras. Ya, jadi pekerja perumahan mana yang sudah dibuat oleh Pak Martin sejauh ini? Ini yang beliau langsung, yang kami langsung PT kami, atau yang beliau sebagai subkon? Ya, sebagai PT ya. Kalau kami PT Martin Jaya Sejahtera sudah Berapa perumahan sejauh ini? 2 lokasi lah. Yang pertama, PT Martin Jaya Sejahtera ini sudah membangun perumahan dan sudah rampung secara fisik, hanya saja belum semuanya kelar akad kredit. Itu perumahan Batu Raja Kemiling Asri yang berlokasi di Kemiling, Jalan yang di belakang GOR. Yang keduanya itu ada di Jalan Imam Bonjol sebelum Villa Dago. Nah, itu beliau sekarang sedang membangun dan baru tahun inilah mungkin bisa akad kredit, karena itu diusahai atau dikerjakan akhir tahun 2024. Nah, kalau PT Martin Jaya Sejahtera ini cuman 2 itu masih, Mas Agus, dengan usia yang cukup dibilang masih muda lah kan. Agustus ini baru setahun, Mas Agus. 2 tahun ya. Itu perumahannya laku keras ya informasinya. Kalau kita lihat sih alhamdulillah. Iya. Tinggal berapa unit lagi kan. Ya, karena lokasinya mungkin strategis ya diambilnya. Ya, itu adalah salah satu kegesitan beliau dalam mengoptimalkan lokasi dan marketing mungkin ya. Biasa ini ya, banyak sekali cerita dan penjelasan dari kuasa hukum dari Pak Martin Ricardi terkait awal dia berbisnis sampai menjadi sukses dan yang ke dewan. Nah, sekarang ini saya menyinggung sedikit nih. Apa itu Mas Agus? Kan saya ini membaca pemberitaan salah satu media online ini kan, Ya. bahkan bukan saya aja yang baca, banyak kan karena di grup WA itu tersebar. Dalam pemberitaan tersebut, nah maaf saya tidak menyebutkan medianya, di situ ada ya pembayaran kusen ya, yang 21 juta dan belum dibayar 4 juta lagi ya, sedikit sekali ya. Tapi bahasanya mau makan keringat tukang kusen. Itu menanggapi kuasa hukum gimana nih Pak? Tukang kan ini karena jadi orang terdekat lah ya bahasa kasarnya. Gimana menanggapi hal tersebut Pak Ridwan sendiri gimana? Ya, kalau terkait pemberitaan tersebut sih kita menghargai karya kawan jurnalis. Hanya saja ada yang kita sesalkan. Yang kita sesalkan itu ketika saya konfirmasi ke beliau, Pak Martin, ada nggak pernah disebutkan siapa tukangnya? Enggak. Kenal nggak kamu tukangnya? Enggak. Nah, dalam berita itu juga saya lihat dalam muatannya tidak pernah menyebutkan nama tukangnya. Jadi saya rasa Pak Martin bingung nih, soalnya sudah puluhan tukang ada di sini dan sekarang memang lagi bukan dirumahkan sih, lagi dipindahkan ke perumahan. Berbagai orang tukang nih. Nah, jadi kenal tak kira-kira, aku tanya ke beliau, kenal tak kira-kira siapa tukang tersebut? Enggak tahu dan aku enggak merasa bang, katanya. Hanya saja ketika aku tanyakan kepada awak media, beliau tidak menyampaikan dengan dalil atau alasan melindungi tadi Mas Agus. Jadi dalam muatan berita itu Pak Martin jadi bingung nih. Bingung ya? Tidak merasa. Kebanyakan tukang ya. Dan di situ kan 6 set kusen ya. Dengan harga 3,5 juta kali 6 berarti 21 juta sudah dibayarkan oleh 23 juta ya. 21 juta sudah dibayarkan 19 juta, dalam berita ya. Iya 19. Ya. Artinya tinggal 4 juta. 4 juta lagi. Itu
sebenarnya kusen itu yang dipakai di mana, untuk untuk perumahan atau untuk rumah beliau kusen? Itu untuk konsumsi pribadi di perumahan yang saya ada sebagai organ perusahaan. Nah, untuk pembayaran itu Mas Agus gini, seandainya pun benar itu, Iya. kita, kalau aku sih selaku penasihat hukum menyampaikan kepada beliau, kamu ada nggak ketergantungan ini, Sangkutan ya. sangkutan ini, kurang bayar ini? Nggak ada bang. Dan aku berasumsi nih, kalaupun salah nih asumsi saya kan, kalaupun seandainya berita itu benar, ya tidak salah juga disebutkan secara pribadi ke Pak Martin siapa supaya diluruskan. Nah, kenapa? Karena beliau juga nggak tahu. Dan seandainya tukang itu benar ada di itu, mungkin adanya ketidaksesuaian kesepakatan, mungkin kerjaan belum siap sudah minta kayak gitu. Ini sebatas perkiraan saya kan, kalaupun ada. Tapi kalau untuk tukang yang pernah curhat ke aku sih sesama Jujur ya. ini ada beberapa orang sih, kalau nggak salah 2 orang nih curhat. Nah, aku sampaikan, ayo ku sambungkan, biarpun ku sambungkan dengan orangnya atau aku sampaikan secara pribadi. Nah, beliau menyampaikan belum siap kerjaannya bang, ini coba abang cek aja, kan kebetulan saya tinggal di sini sebelumnya. Oh iya. Nah, jadi dari penyampaian tukang tersebut saya dapat menyimpulkan kurang lebih siapa tukangnya. Hanya saja saya sesalkan, alangkah begitunya kan kalau memang benar mereka itu, karena kedekatan emosional saya dengan mereka. Bapak itu saya anggap sebagai orang tua saya di sini. Kebetulan ada kedekatan juga, hubungan emosional dengan anaknya kan. Nah, ada 2 orang sih, tapi nggak tahu, mudah-mudahan salah, baru berkiraan. Jadi sudah bisa menebak ya. Sebenarnya sudah kira-kira ciri-ciri fisiknya secara khas kan, tapi kita tidak boleh berandai-andai bang ya. Jadi pada intinya tidak ada suatu masalah yang tidak selesai ya, dan tidak ada masalah tidak ada solusi gitu ya. Iya, balik ke yang saya sampaikan tadi Mas Agus. Bang Martin ini kan orangnya humanis, jadi diselesaikan, beliau biasanya menyelesaikan masalah baik secara bisnis ataupun pribadi dengan cara humanis. Beberapa tukang banyak yang bertingkah kok istilahnya. Ada yang melarikan alat-alat tukang dan beliau curhat ke aku, jadi gimana bang, menurut kamu gimana? Kamu lah, aku bilang. Beliau sih menyampaikannya dengan hati nurani yang humanis. Sudah bang, kalau nanti coba aja tanya, kalau memang kayak ini aku coba tanya nih melalui via telepon atau saya langsung datangi orangnya. Ketika orang tukang yang tidak bertanggung jawab dengan kerjaannya ada yang menyampaikan ini, Pak Martin menanggapinya, ya sudah, mungkin belum rezeki kita untuk continue kayak gitu. Orangnya humanis. Jadi pada intinya ini kuasa hukum dari Pak Martin Agrad ini memang luar biasa sosok Pak Rebek Ritonga saya ini, karena Terima kasih. dengan santainya menanggapi berita, bahkan beliau mengatakan tadi kita hargai ya kan. Ya benar. Ada bahasa disayangkan ya. Ya Kan disayangkan. harusnya sebelum tayang berita diselesaikan dulu pembayaran apa, bagaimana menurut Pak Rebek itu? Sebelum tayang berita itu atau bagaimana? Ketika itu masih rilis kan Bang Agus, kan ditanyakan oleh Pak Martin, penyampaian Pak Martin ke aku bahwasanya tukangnya siapa, suruh ke sini, dan itu ada dalam konten berita kan, ada. Berimbang ya. Ya. Maksudnya dijawab pertanyaan itu sebelumnya dipertemukan dulu. Iya, karena beliau menyelesaikan masalah itu tadi perlu digarisbawahi, beliau itu secara humanis, duduk bersama. Nah, tapi saya juga gimana ya tadi terkait rekan itu foto lama soalnya Mas Agus. Bisa kita lihat sekarang kan, jadi bisa, kalau aku pribadi sih menyimpulkan itu barang lama stok baru nih. Ya, itu kan bangunan beliau kan udah maju ke jalan ini. Itu masih ada rolling door yang hitam itu. Sekarang nggak ada lagi, ada tapi terlipat karena bahan-bahan. Kurasa kita wartawan, saran saya juga harus update dan upgrade. Jadi secara hati nih ya, Ya, siap. kita
kita ke belakang dulu sebagai kuasa hukum Sarahati ya. Iya, benar. Dalam pemberitaan itu gimana perasaan Pak Lahir Tonga? Mungkin sudah kayak adik dan kakak ya dengan Pak Martin. Sarahati gimana membaca berita itu? Kalau saya harus mengakui mental daripada Bang Martin. Ini bukan pujian isapan jempol, tidak. Kita masih ingat, kita flashback dulu ke pencalonan beliau, banyak hal-hal ataupun wacana-wacana berita-berita liar yang menerpa beliau. Ada yang meninggal, ada yang tim tertangkap basah, ada yang lain-lain. Jadi beliau menanggapinya kemana situ. Jadi itu yang perlu saya teladani dari beliau. Karena saya kenal beliau itu dari cerita tetangga dan orang-orang yang kenal juga dengan beliau ini. Beliau ini berangkat dari bukan siapa-siapa. Jadi kita tahu alamat rumah beliau dan aku memang bukan salut ya. Beliau ini lebih dari salut menurut saya. Kerja keras lah, ditambah lagi lempar senyumnya gampang kan. Mungkin karena senyumnya gratis mungkin milik beliau. Tapi beliau menanggapi masalah itu humanis, duduk bersama. Tidak ada emosi-emosian. Tidak ada. Iya, siap. Mungkin ada lagi untuk menutup wawancara ini yang ingin disampaikan selaku kuasa hukum Pak Martin. Aku rasa untuk pemirsa apa tadi Bang? Liputan 4 TV. Liputan 4 TV dalam menanggapi berita atau wacana-wacana kita harus bijak sebagai penikmat berita, di mana kalau kita tidak bijak berita itu akan liar dan ganda asumsi dan ganda penafsirannya. Jadi kita masyarakat selaku penikmat tadi harus bijak dalam menanggapinya supaya memang informasi itu clear and clean. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Biasa. Clear and clean ya, itu bahasa Inggrisnya luar biasa dari Pak Lahir Tonga selaku kuasa hukum dari Bapak Pak Martin Arkardi, salah satu anggota Dewan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan juga pengusaha muda sukses di Kabupaten Oku. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Lahir Tonga, Sarjana Hukum, selaku kuasa hukum Pak Martin Arkardi. Saya tutup selaku reporter Liputan 4 TV. Nun wa kalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.